Hukum tidur saat khutbah Jumat, apakah membatalkan wudhu? Serial Tanya Jawab Agama dari kajian Pustaka Buya Hamka. Dalam pelaksanaan salat Jumat, seringkali ada yang tertidur saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Hal ini menjadi perhatian para ulama, sehingga masalah ini ditulis dalam fatwa ulama. Tujuannya agar jamaah salat Jumat memperhatikan agar tidak tidur saat khatib sedang berkhutbah. Tertidur saat khutbah Jumat menjadi pemandangan umum yang dianggap biasa bagi sebagian masyarakat Muslim. Apalagi di tanah air, hari Jumat termasuk hari kerja. Maka khutbah Jumat seakan menjadi kesempatan paling tepat untuk tidur dan istirahat. Apalagi waktu istirahat kerja di hari Jumat sangat sempit. Tak sedikit kita temui di hari Jumat ada saja jamaah yang masuk masjid duduk tertunduk dan tidur sampai khutbah berakhir. Masalahnya, bukankah khutbah termasuk dalam rangkaian sholat Jumat? Sehingga khutbah berlangsung pun tidak ada seorang pun yang boleh berbicara. Lalu bagaimana jika tidur saat khutbah berlangsung? Lantas bagaimana hukumnya secara fikih Islam? Dan apakah membatalkan wudhu? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur merupakan kondisi yang berpotensi datangnya sebab keluarnya hadas, yang merupakan pembatal wudhu. Di dalam bahasa fikih diistilahkan Madinah lil hadat. Diungkapkan demikian karena sebenarnya tidur itu sendiri bukan pembatal wudhu. Wudhu orang yang tidur bisa batal jika memungkinkan keluarnya hadas, seperti tidur yang sangat nyenyak. Dari sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf, kaos kaki kulit, kami selama 3 hari 3 malam jika kami dalam bepergian kecuali dari janabat. Akan tetapi, kami tidak perlu mencopot khuf, dari buang air besar, kencing, dan tidur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Batasan tidur yang membatalkan wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang tidur yang seperti apa yang dapat membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan, pertama, semua bentuk tidur membatalkan wudhu. Kedua, tidak ada tidur yang membatalkan wudhu. Ketiga, jika tidurnya sambil duduk maka wudhu tidak batal. Namun jika tidurnya tidak dalam posisi duduk, maka wudhu batal. Pendapat keempat, semua tidur dapat membatalkan wudhu, kecuali tidur ringan, baik itu tidur dengan posisi duduk ataupun berdiri. Batasan berat dan ringannya adalah selama seorang masih dapat merasakan jika ada hadas yang keluar, kentut misalnya, maka tidurnya disebut ringan. Namun jika tidak merasakan sama sekali, maka disebut tidur yang berat. Pendapat yang kuat, rajih. Pendapat yang kuat, wallahu alam adalah pendapat keempat, bahwa yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur berat saja.
Adapun tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Alasannya adalah karena pendapat ini dapat mengkompromikan dalil-dalil yang ada tentang tertidur setelah bersuci apakah membatalkan wudhu atau tidak. Karena selain hadis dari sahabat Sofwan bin Asal di atas, ada hadis lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tampak berbeda. Beliau menceritakan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunggu sholat jamaah Isya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepala mereka mematuk-matuk karena ngantuk. Lalu mereka sholat tanpa mengulang wudhu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di kitab sahih beliau. Sisi komprominya adalah, hadis ini dimaknai tidur yang ringan, tidak membatalkan wudhu. Lalu hadis Sofwan bin Asal dimaknai tidur yang berat, mengakibatkan wudhu batal. Di antara ulama yang menguatkan kesimpulan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis, mata adalah tutupnya dubur. Jika mata tertidur maka tutup dubur akan terlepas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia, tidak ada manfaat. Siapa yang diperintahkan untuk diam, lalu tidak diam, maka tidak ada Jumat baginya, artinya ibadah Jumat yang tidak sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Menegur orang yang membuat gaduh pun tidak diperkenankan saat khotbah berlangsung, karena termasuk lalai sholat Jumatnya. Inilah yang diingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau berkata pada sahabat pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya orang yang tertidur di waktu khotbah berlangsung sholat Jumatnya tetap sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Tapi ia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat secara sempurna. Wallahul musta'an.